Bab 232 membuat keributan. Valentino ingin melihat bagaimana cara karyawan pusat kebugaran Mapledon menangani masalah ini. Mendengar ada yang memanggilnya, Hendy menolehkan kepala dengan tidak senang dan menatap ke arah karyawan ini. "Mempersulitmu?" ucap Hendy. Tolong jangan mempersulit aku. Karyawan berbicara sambil mengeluarkan rokok. Meskipun pusat kebugaran ini melarang untuk merokok, karyawan ini tetap melakukannya untuk menunjukkan rasa hormat terhadap Hendy. Plak! Namun, Hendy malah tiba-tiba menampar karyawan tersebut dengan kuat. "Apa-apaan kamu ini? Beraninya kamu menyuruhku untuk jangan mempersulitmu? Emangnya aku mengenalmu?" cibir Hendy. Hendy sangat kuat. Karyawan itu pun tidak berhenti bergerak mundur setelah ditampar. Dia bahkan tidak bersuara lagi. Melihat kondisi ini, Valentino mengerutkan keningnya. Mungkin Hendy tidak hanya menargetkan gadis itu saja. Hendy sembarangan memukul karyawan di pusat kebugaran Mapledon. Dia jelas ingin membuat keributan. Kalau Valentino tidak menyadari niatnya, maka pengalamannya selama ini sia-sia. Setelah pemuda itu dipukul, dia mengepalkan tangannya lalu melepaskannya lagi. "Kak Hendy, aku memang tidak berharga, tapi anggap saja kamu memberi muka pada pusat kebugaran Mapledon dan juga memberi muka pada Kak Danu," karyawan berkata sambil memegang wajahnya. "Dasar brengsek! Siapa kalian? Beraninya kalian membuka pusat kebugaran di sini? Apa kamu tahu sudah berapa lama pusat kebugaran federal dibuka di tempat ini? 10 tahun. Apa itu tempat yang pantas kalian singgung? Dasar sekelompok idiot!" Hendy tidak berhenti mengatakan kata-kata kasar dengan ekspresi menghina, bahkan dengan tidak sopan meludah di lantai. Sekarang, semua orang di sekeliling pun sudah mengerti tujuannya. Hendy bukan datang untuk olahraga, melainkan datang untuk membuat keributan. Belakangan ini, pembukaan pusat kebugaran Mapledon tentu saja menarik banyak perhatian orang, di antaranya ada klien lama pusat kebugaran Feder. Sepertinya Hendy tidak tahan lagi, jadi dia datang untuk membela pusat kebugaran Feder. Hanya saja, apakah pusat kebugaran Mapledon sanggup menghentikan aksi keributan Hendy? Kenapa? Bukankah pusat kebugaran Mapledon sangat hebat? Aku dengar pengalaman pelatih di sini sangat banyak, bahkan sangat kuat. Ayo, siapa yang berani beradu denganku? Kata Hendy dengan sangat menantang. Wajahnya penuh dengan hina. Kata-kata ini langsung membuat semua orang di sekeliling mengerti. Taktik pusat kebugaran Feder sungguh licik. Mereka menyuruh anggota terkenal dari pusat kebugaran mereka untuk mencari keributan di pusat kebugaran Mapledon. Kalau Hendy sanggup mengalahkan semua pelatih di sini, bukankah pusat kebugaran Mapledon akan menjadi bahan candaan semua orang? Pelatih kalian bahkan tidak bisa mengalahkan anggota dari pusat kebugaran lain. Jadi bagaimana kalian melatih anggota kalian? Mendengar kata-kata Hendy, semua pelatih pusat kebugaran Mapledon menjadi sangat marah. Ayo, aku saja. Apa yang ingin kamu adu? Bench press atau angkat besi? Tinju atau barbel? Seorang pelatih kekar langsung berjalan keluar. Haha, untuk apa melakukan hal-hal yang tidak berguna ini? Kekuatan seseorang dilihat dari kemampuan berkelahi. Kalau kamu berani, kamu kalahkan aku sekarang. Hendy tertawa hina. Benar. Alat olahraga semuanya sangat biasa, apalagi kalian sebagai pelatih pasti sering mengkonsumsi protein, kan? Hanya dengan berkelahi, kecepatan reaksi dan kekuatan seseorang baru dapat teruji. Ayo cepat. Kalau tidak bisa, tutup saja pusat kebugaran ini. Beberapa pemuda yang berada tidak jauh dari Hendy melipat tangan sambil mencibir. Semua orang sudah menyadari kalau beberapa orang ini datang bersama Hendy. Sepertinya Hendy datang dengan persiapan matang. Pelatih itu sedikit terdiam. Awalnya dia berpikir Hendy mau beradu alat olahraga. Dia tidak menyangka harus beradu dengan kemampuan berkelahi. Mereka bahkan memberikan nama yang lebih halus, kekuatan dan kecepatan reaksi. Namun, mereka sama sekali tidak bisa membantah kata-kata Hendy. Kenapa? Apa kalian takut? Pergi saja kalau takut, ganti yang lain. Kalau kalian tidak mampu, suruh bos kalian keluar. Aku dengar bos kalian lumayan hebat. Apa dia berani? Kalau tidak berani, pergi saja. Jangan menghabiskan waktu semua orang di sini. Hendy dengan badan kekar seakan-akan seperti gunung kecil yang berdiri di tengah lokasi kejadian. Wajahnya pun penuh dengan ekspresi penghinaan. Kamu kira pusat kebugaran Mapledon kami tidak ada orang? Seorang pelatih sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi.
Dia langsung maju dan memukul Hendy. Lengan pelatih ini dipenuhi otot besar, kepalan tangannya yang digenggam erat bagai karung tinju pun mengayun ke arah Hendy. Namun, Hendy tetap menunjukkan ekspresinya yang penuh penghinaan. Melihat kepalan tangan pelatih yang diayunkan ke arahnya, dia langsung mengulurkan lengan kiri untuk menahannya. Kecepatannya sangat cepat hingga berhasil menahan pukulan dari pelatih. Dalam waktu yang bersamaan, Hendy menaikkan tangan kanannya, sambil mengepalkan kelima jari tangannya dan langsung memukul ke arah pelatih. Pukulan itu seakan-akan seperti martil, bahkan diikuti dengan suara angin cepat mengarah ke wajah pelatih. Bak! Kepalan tangan itu langsung terbanting di wajah pelatih. Krak! Pelatih itu terpukul hingga terus bergerak mundur, gigi di mulutnya terlepas 5 hingga 6 butir. Bu! Setelah pelatih bergerak mundur 7-8 langkah, tidak lama kemudian dia langsung jatuh pingsan. Semua orang sangat terkejut. Kekuatan Hendy memang sangat menakutkan. Tidak disangka, kekuatan sebuah pukulan Hendy akan langsung membuat seorang pria dewasa jatuh pingsan. Beberapa orang di sekeliling juga tahu dengan kekuatan pukulan Hendy, tapi mereka tidak menyangka pukulannya akan begitu menakutkan. Apakah dia manusia? Melihat ekspresi wajah Hendy yang acuh tak acuh, seakan-akan dia belum menggunakan sepenuh tenaganya. Jika Hendy menggunakan pukulan tenaga penuh, apakah dia bisa membunuh seekor sapi? Hah? Sampah tetaplah sampah. Kamu bahkan tidak bisa menahan pukulanku. Kalau begitu, murid yang kamu ajarkan bukankah akan langsung berlutut di depanku sebelum aku memukulnya? Pelatih seperti ini adalah pelatih sampah. Murid yang diajarkannya juga sampah. Pusat kebugaran Mapledon ini adalah sampah. Hendy menjadi sangat sombong setelah berhasil menjatuhkan pelatih itu. Kenapa? Kalian tidak puas. Kalau tidak puas, kalian bisa menyerangku bersamaan. Lalu lihat saja, maka aku bisa menjatuhkan kalian dengan satu pukulan. Hendy tiba-tiba melihat ke arah beberapa pelatih itu. Semua pelatih bergetar, tidak ada yang berani berbicara. Tadi itu adalah pelatih nomor 1 di sini. Kekuatan dan kesehatan fisiknya adalah yang terdepan dari semuanya. Namun, dia malah tidak sanggup melawan satu pukulan dari Hendy, apalagi dengan mereka. Tidak ada yang berani menerima tantangan Hendy. Sekarang ada banyak klien pusat kebugaran Mapledon sudah tidak sanggup melihat semua ini lagi. Pusat kebugaran yang begitu besar malah tidak memiliki pelatih yang kuat. Bab 233, apa kamu berani? Kalau seorang murid dari pusat kebugaran Fedel bisa mengalahkan anggota dari pusat kebugaran Mapledon, lantas apa kegunaan dari pusat kebugaran seperti ini? Oleh sebab itu, banyak orang ingin mengembalikan kartu keanggotaan mereka. Bahkan ada juga beberapa orang yang secara spontan berseru bahwa mereka ingin mengembalikan kartu keanggotaan mereka di pusat kebugaran Mapledon. Pada akhirnya, semakin banyak orang yang berseru ingin mengembalikan kartu keanggotaan. Hendy terlihat sangat gembira. Dia menoleh untuk menatap perempuan itu dan berkata, "Lihat, Dick, pusat kebugaran Mapledon ini tempat yang buruk. Cepat kembalikan kartu keanggotaanmu. Aku akan membawamu ke pusat kebugaran Fedel saja. Di sana ada banyak pelatih kebugaran profesional. Tentu saja, aku tidak keberatan kalau kamu mau aku menjadi pelatih pribadimu. Aku sibuk sekali saat siang hari, tapi malamnya aku ada waktu kosong." Kekeh Hendy. Perempuan itu terlalu takut untuk menjawab karena Hendy terlihat menakutkan di matanya. Dia tertegun sesaat, lalu berbalik badan dan hendak pergi. "Aduh, adik manis, mau kemana? Jangan pergi, ya?" Hendy mengambil satu langkah maju, lalu mencengkeram tangan perempuan yang sedang berlari di atas treadmill itu dan meremas telapak tangannya. "Tolong! Tolong aku!" Perempuan itu spontan berseru, tapi semua orang di sekitar hanya menonton dari samping dengan sorot pandang acuh tak acuh. Jangankan membantu, bahkan tidak ada satu pun dari mereka yang berinisiatif untuk menelpon polisi. Saat perempuan itu nampak sangat putus asa, tiba-tiba terdengarlah sebuah suara yang berat. "Lepaskan dia!" Hendy tertegun sesaat. Dia tidak menyangka ternyata masih saja ada orang yang mau ikut campur terhadap urusannya di saat-saat seperti ini. Jangan-jangan memang di dunia ini ada orang yang tidak takut mati. Semua orang di sekitar juga ikut tertegun. Nyali orang yang berbicara barusan itu besar juga, ya. Kemudian, mereka semua memperhatikan Valentino yang melangkah menghampiri Hendy dengan ekspresi datar. Ada beberapa orang karyawan pusat kebugaran Mapledon yang mengenali Valentino.
Mereka merasa sedikit senang saat melihat Valentino dan bergegas ingin menyapanya. Meskipun mereka tidak tahu siapa sebenarnya Valentino, mereka tahu pria itu memiliki hubungan yang akrab dengan Danu. Karena sekarang Danu tidak ada di tempat, berarti perkataan Valentino lah yang berlaku. Kak Valentino datang. Beberapa karyawan pusat kebugaran itu menyapa Valentino dengan antusias. Valentino hanya balas mengangguk dengan singkat sambil terus berjalan ke arah Hendy. Semua orang menjadi sedikit termangu saat melihat kejadian ini. Siapakah Valentino ini? Jangan-jangan dia adalah salah satu orang dari pusat kebugaran Mapledon. Siapa kamu, bocah? Salah satu sampah di pusat kebugaran Mapledon, ya? Cibir Hendy sambil menatap Valentino dengan ekspresi menghina. Lepaskan dia dulu, baru kuberitahu siapa yang sebenarnya adalah sampah. Jawab Valentino santai. Kamu ini bodoh sekali, ya? Kamu pikir aku akan melepaskannya hanya karena kamu menyuruhku? Sahut Hendy sambil tertawa mengejek. Tiba-tiba, si perempuan bertanya dengan kaget dan kebingungan. Itu, apa kamu adalah Valentino Wijaya? Tuan Valentino? Valentino juga ikut tertegun. Dia akhirnya menatap wajah perempuan itu untuk pertama kalinya, dan tatapannya juga jadi termangu. Perempuan itu ternyata adalah Siska, si penjual wanita yang Valentino temui saat dia pergi ke showroom mobil untuk membeli BMW. Valentino memiliki kesan yang baik terhadap perempuan itu. Bahkan, waktu itu Siska juga sempat makan bersama dengan Angel dan Chloe. Tidak disangka Valentino akan bertemu dengannya lagi di sini setelah sekian lama waktu berlalu. Sepertinya, dia tidak bisa mengabaikan masalah yang terjadi hari ini meskipun pusat kebugaran ini bukanlah miliknya. Walaupun Siska dan Chloe berteman, Chloe adalah Chloe sedangkan Siska adalah Siska. Kepribadian Siska tidaklah seburuk Chloe. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Valentino dengan santai seolah-olah dia sama sekali mengabaikan keberadaan Hendy. Temanku bilang lingkungan di sini cukup nyaman, jadi aku datang untuk melihat-lihat. Tidak kusangka. Siska pun berkata sambil melirik ke arah Hendy dengan takut. Valentino mengangguk kecil. Dia sudah mengerti situasinya tanpa perlu bertanya lebih jauh lagi, jadi dia kembali menoleh dan menatap Hendy. Lepaskan dia! Ayo bertanding denganku. Nada bicara Valentino terdengar datar dan pembawaannya terkesan sangat tenang. Denganmu seorang? Hendy balas menatap Valentino dengan sorot mengejek. Tubuh Valentino memang tidak terlihat kurus, tapi dia juga tidak bisa dibilang sebagai pria yang berotot. Hendy yang sudah berlatih tentu saja memiliki tenaga yang lebih kuat daripada Valentino. Tidak hanya itu, terhitung saat ini, dia sudah berlatih di pusat kebugaran selama 5-6 tahun. Tidak usah banyak bicara, lepaskan saja dia. Sahut Valentino dengan alis yang sedikit mengernyit. Karena kamu cari mati, maka aku akan membuatmu mati sekalian. Hendy balas mencibir dengan dingin, lalu melepaskan lengan Siska. Siska mengelus-elus pergelangan tangannya yang sakit, lalu berlari menghampiri Valentino dan bersembunyi di belakang punggungnya seperti seekor anak kucing yang ketakutan. Aroma tubuhnya yang segar samar-samar bisa tercium saat dia berlari mendekati Valentino. Tidak perlu takut. Aku sendiri yang akan menjamin keselamatanmu karena kamu adalah pelanggan di pusat kebugaran Mapledon, kata Valentino dengan santai. Siska tertegun sesaat setelah mendengar perkataan Valentino, lalu sepercik rasa kecewa entah kenapa menjalari hatinya. Dia pikir Valentino bersikap begitu perhatian kepadanya karena menganggapnya sebagai seorang teman. Ternyata, dia sendiri yang berharap terlalu banyak. Sebagai bagian dari pusat kebugaran Mapledon, sudah sewajarnya Valentino melindunginya yang merupakan pelanggan di sini. Siska menghela napas pelan. Dia tidak berani terlalu banyak berharap. Mana mungkin dia berani mengharapkan hal-hal mustahil semacam itu. Dia tahu Valentino sudah menikah. Hendy menatap Valentino dari atas ke bawah, lalu sontak tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi menghina. Bocah, kamu yakin mau bertanding denganku? Aduh, lucu sekali. Bagaimanapun juga, tubuh Valentino itu bisa diibaratkan seperti seekor ayam lemah jika dibandingkan dengannya. Para pelanggan pusat kebugaran lainnya yang berada di sekitar mereka juga ikut mencibir. Nyalinya boleh juga, tapi dia kelihatannya agak bodoh. Dia mau bertanding dengan badannya yang kecil seperti itu. Aku berani bertaruh Kak Hendy sanggup menekannya sampai mati hanya dengan satu jari.
Kurasa dia tidak melihat bagaimanakah Hendy tadi mengalahkan pelatih kebugaran itu sampai tidak sadarkan diri, makanya dia berani maju seperti ini. Bersikap berani itu boleh-boleh saja, tapi dia masih mau sok menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik meski kekuatannya tidak cukup. Semua orang di sekitar saling berdiskusi tanpa memikirkan perasaan Valentino sedikit pun. Para pemuda yang datang bersama Hendy barusan juga tertawa mengejek. Mereka menatap Valentino seolah-olah dia adalah orang bodoh. Betapa bodohnya orang ini karena mau menantang Hendy 1 lawan 1. Bahkan Siska juga saat ini merasa bingung. Dia samar-samar tahu bahwa Valentino ini memiliki latar belakang yang cukup istimewa. Akan tetapi, latar belakang, ya, berarti sekedar latar belakang keluarga. Latar belakang yang kuat sama sekali bukan berarti memiliki tenaga yang kuat pula. Sepertinya tidak akan berakhir dengan bagus jika Valentino benar-benar berani melawan Hendy. Valentino, lebih baik kamu telepon orang-orangmu saja atau telepon pihak manajemen tempat ini. Kamu tidak usah melawannya. Bisik Siska sambil menarik ujung pakaian Valentino dari belakang. Haha, tenang saja. Sahut Valentino sambil tertawa kecil, seolah senyum nakal tersungging di sudut bibirnya. Dia tidak mundur, melainkan berjalan beberapa langkah maju dan memperkecil jarak antara dia dengan Hendy. Dia bisa melihat bahwa Hendy memang memiliki tenaga yang kuat. Selain para pengawal khusus keluarga Wijaya, Hendy adalah orang terkuat yang pernah Valentino lihat. Akan tetapi, Valentino sama sekali tidak merasa panik. Sebaliknya, dia justru merasa sedikit senang. Mengalahkan lawan yang tidak memiliki kelebihan adalah sesuatu yang sia-sia dan sangat tidak menarik. Tantangan itu baru terasa seru jika berhadapan dengan lawan yang benar-benar kuat. Kebetulan sekali, sekarang Valentino juga jadi bisa mencari tahu seberapa kuat dirinya. Hendy tertawa dingin dan menantang Valentino. Ayo, bocah, silakan meninjuku. Aku tidak akan menghindar atau mengelak. Apa kamu berani? Bab 234 Perbedaan Kekuatan. Setelah Hendy selesai berkata, semua orang di sekitarnya pun tercengang. Siapa yang tidak tahu Hendy sangat mahir dalam meninju. Kekuatan satu tinjuannya bisa membuat orang dewasa jatuh pingsan. Hendy sekarang ingin beradu kekuatan tinju dengan Valentino dan ingin menghadapinya secara langsung. Bukankah sudah jelas bahwa dia ingin mengalahkan Valentino dengan 1 pukulan? Kalau Valentino tidak bodoh, dia tidak akan menyetujuinya, kan? Akan tetapi, Valentino jelas seperti orang bodoh di mata mereka. Valentino hanya mengangguk kepalanya dan berkata, baik, aku akan beradu denganmu. Biar aku lihat seberapa kuatnya pusat kebugaran Feder itu. Valentino berkata sambil berlangkah maju acuh tak acuh. Pada saat ini, tiba-tiba ada sebuah keributan yang datang dari depan pintu pusat kebugaran. Ada 7-8 orang yang berjalan menuju sini. Terdengar suara Danu dari belakang. Ada apa ini? Ternyata, Danu sudah kembali. Bos, dia adalah Hendy dari pusat kebugaran Feder. Hari ini, dia datang membuat keributan di tempat kita. Karyawan itu bergegas maju dan menjelaskan masalah ini secara singkat pada Danu. Danu mendengar sambil mengernyitkan keningnya, lalu berjalan menuju tempat kejadian. Saat Danu melihat Valentino berada di sini, dia pun tercengang sejenak dan hendak menyapa Valentino. Kak, Tuan Valentino. Awalnya Danu ingin memanggilnya Kak Valentino, tapi saat ini karena terlalu banyak orang, jadi Danu tidak jadi menyapanya seperti itu. Valentino mengangguk pelan sebagai tanda menyapa. Apakah kamu Danu? Pemilik pusat kebugaran ini? Hendy terkekeh dan melihat Danu dengan penuh hina. Mendengar ini, semua orang di sekeliling pun mulai berbisik lagi. Ini Danu, pemilik pusat kebugaran Mapledon. Dengar-dengar, kekuatannya sangat hebat. Benar. Aku pernah melihatnya mengangkat sendiri dumbbell yang hanya bisa diangkat oleh 2 pelatih secara bersamaan. Aku membeli kartu anggota di sini karena merasa pemiliknya sangat kuat. Danu adalah bintang pusat kebugaran ini. Sekarang hanya melihat apakah Danu bisa menahan pukulan Hendy. Kalau dia bisa menahannya, aku akan terus mengikuti kelas pusat kebugaran Mapledon ini. Kalau tidak, aku akan mengembalikan kartu anggotanya sekarang juga. Terdapat banyak diskusi di sekitar. Ada yang berpikir Danu kuat, juga ada yang merasa Hendy lebih kuat. Valentino berpikir sejenak, tapi tidak berkata-kata. Perkataan orang-orang itu benar. Danu adalah bintang terhebat pusat kebugaran Mapledon ini. Lagi pula, Valentino sudah berlatih begitu lama bersama Danu. Jadi Valentino sangat jelas dengan kekuatan Danu.
Tidak berlebihan untuk berkata bahwa kekuatan dan intensitas kebugaran Danu tidak bisa dibanding oleh pelatih-pelatih itu. Karena itu, jika Danu tidak terkalahkan, maka pusat kebugaran Mapledon tidak akan terjadi masalah besar. Tepat pada kesempatan hari ini, biarkan Danu menunjukkan kekuatannya. Jadi, Valentino merasa kesempatan untuk beradu dengan Hendy diberikan saja pada Danu. Walau kekuatan Hendy ini sangat bagus, Danu juga tidak buruk. Valentino merasa peluang Danu untuk menang akan lebih besar. Oi, tunggu aku mengalahkan pemilik pusat kebugaran Mapledon ini. Jika aku masih senang, aku akan memberimu 1 pukulan, kata Hendy sambil melihat Valentino. Setelah itu, Hendy menoleh dan menatap Danu dengan hina, lalu berkata, aku hanya butuh 3 pukulan untuk mengalahkanmu. Perkataan Hendy sangatlah sombong. Danu itu pemilik pusat kebugaran, bagaimana mungkin dia tidak hebat, kan? Akan tetapi Hendy ini malah berkata hanya membutuhkan 3 pukulan untuk mengalahkan Danu. Bukankah dia terlalu percaya diri? Selain ketika menghadapi Valentino, Danu jarang berkata banyak dengan orang lain. Dia hanya menatap Hendy dengan dingin dan langsung berjalan menuju tempat Hendy. Detik selanjutnya, Danu dan Hendy melangkah bersamaan, menabrak satu sama lain dengan kuat. Kecepatan kedua orang itu tidaklah lambat. Dalam sekejap mereka sudah bertabrakan bersama. Bam! Kedua orang mengeluarkan tinju secara bersamaan dan mengayunnya ke satu sama lain. Saat ini, kedua orang sedang menahan suatu niat dalam hati. Hendy ingin membelah pusat kebugaran Fedra, sedangkan Danu harus menahankan pusat kebugaran Mapledon yang diberikan Valentino padanya. Jadi, keduanya melakukan yang terbaik. Bam! Kedua tinju itu bertabrakan bagai 2 palu besi, sebuah kekuatan gaya tolak muncul dari permukaan tinju. Dua orang itu melakukan pertarungan jarak dekat yang sebenarnya, itu benar-benar pertarungan sengit. Drap, drap, drap. Di bawah pengaruh gaya tolak, dua orang itu pun tidak berhenti berlangkah mundur. Seiyan! Hendy tersentak, matanya pun penuh dengan keterkejutan. Orang-orang di sekitar sangat bingung. Danu berani membuka pusat kebugaran di sini, karena dia benar-benar memiliki kekuatan itu. Hendy tidak tahan untuk mengibas tangannya karena sakit, tapi Danu tampaknya baik-baik saja. Akan tetapi, Valentino yang melihat pemandangan ini juga mengernyitkan keningnya dengan pelan. Walau ekspresi Danu seperti tidak berubah, Valentino tetap menyadari bahwa telapak tangan Danu bergetar tanpa jejak. Tampaknya dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun, Danu bisa menahannya, jadi dia tertampak seperti tidak apa-apa. Akan tetapi ada orang yang teliti dan menyadari bahwa Hendy mundur 5 langkah dalam pertarungan ini. Sementara Danu, setidaknya dia mundur lebih dari 7 langkah. Hal ini membuat Valentino sedikit terkejut. Hendy sepertinya telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Saat ini, kekuatan dan daya tahan yang ditunjukkan Hendy membuat Valentino terkejut. Ayo, lakukan lagi! Hendy mengibas-ngibas tangannya. Dia mendadak maju dan mengayun pukulannya ke arah Danu. Bam! Danu menyipitkan matanya, lalu mengayunkan tinjunya. Pukulan kedua orang pun bertabrakan lagi. Drap, drap, drap. Kali ini, Hendy hanya mundur 3 langkah, tapi Danu mundur 7 hingga 8 langkah. Tidak hanya itu, lengan Danu sampai bergetar dan ada keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya pun timbul di matanya. Selain Valentino, ini adalah orang hebat pertama yang ditemui Danu. Hendy pasti adalah seorang pelatih bela diri, tidak hanya sesederhana berlatih kebugaran saja. Hendy setidaknya ada belajar beberapa teknik bela diri. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kuat. Dengan 2 pukulan, kemenangan antara Danu dan Hendy sudah terlihat. Semua orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Sepertinya pusat kebugaran Mapledon akan dikalahkan oleh Hendy hari ini. Sebelumnya, Hendy mengatakan bahwa 3 pukulan bisa mengalahkan Danu. Semua orang masih tidak percaya. Sekarang, kelihatannya Hendy tidak membual. Saat ini, walau Danu tidak dijatuhkan, ekspresi mukanya sangat tidak bagus. Lengannya juga bergetar hebat, jelas-jelas dia sudah terluka. Kalau pertarungan ini masih berlanjut, Hendy pasti bisa mengalahkan Danu di pukulan selanjutnya. Pada saat ini, wajah Hendy terdapat senyuman menghina dan sedang memandang Danu dengan angkuh. Seolah-olah pusat kebugaran Mapledon termasuk Danu, merupakan sampah yang tidak layak muncul di depan matanya. Akan tetapi,
Semua karyawan di pusat kebugaran Mapledon juga tidak berani berkata-kata walau marah. Sekarang, bahkan Danu tidak bisa menandingi Hendy. Mereka mana berani berkata banyak. Banyak karyawan yang menggelengkan kepala dan menghela napas. Sepertinya pusat kebugaran ini sudah tidak dapat dilangsungkan lagi.